Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya rindu untuk membawakan pelajaran kesehatan yang berjudul Minumlah sebelum Anda dilarang minum. Ini adalah statement yang cukup unik, yang sangat berhubungan dengan air putih. Jadi saat ini saya rindu menyampaikan pelajaran yang sederhana tetapi sangat penting bagi kita tentang air putih. Ini ada sebuah kasus. Tuan S, umur 59 tahun. Tuan S ini sudah 3 tahun menjalani cuci darah. Karena memang dokter telah mendiagnosa Tuan S ini mengalami gagal ginjal kronik. Ginjalnya sudah rusak. Jadi setiap minggu 2 kali dia datang ke rumah sakit di ruang hemodialisa untuk dilakukan cuci darah. Satu ketika Tuan S ini berkunjung ke rumah kakaknya. Dan dia melihat ada beberapa botol air minum yang ada di atas meja. Saat itu dia sangat haus. Karena memang siang hari dan waktu itu dalam musim panas dan dia juga saat itu berjalan kaki. Dia sangat haus. Sehingga pada waktu dia melihat ada beberapa botol air minum yang ada di atas meja, dia betul-betul ingin untuk minum. Dia bertanya pada kakaknya, apakah itu air mineral? Dan kakaknya menjawab, ya, itu adalah air mineral. Kemudian kakaknya berkata, kalau kau mau minum, silakan minum. Tapi ingat, jumlahnya secukupnya. Karena memang kakaknya tahu, dia sudah menjalani cuci darah, dan jumlah air yang harus dia minum sudah dibatasi. Kakaknya tahu. Nah, setelah Tuan S ini minum secukupnya, rasa hausnya tidak hilang pada waktu itu. Tapi kakaknya sudah katakan, sudah melarang dia untuk minum lagi karena sudah cukup. Tetapi pada saat kakaknya ke dapur, cepat-cepat, sembunyi-sembunyi dia minum air tersebut lagi. Dan pada waktu dia pulang ke rumah, pada sore itu, Tuan S ini mengalami sesak nafas. Dia dibawa lari ke IGD rumah sakit. Dan kemudian, karena dia pasien cuci darah rutin, dokter ginjalnya dihubungi, dan dokter katakan dia harus dilakukan cuci darah sito, atau cuci darah darurat. Nah, sambil menunggu persiapan Tuan S ini untuk dilakukan cuci darah, dia mengalami perburukan, dan akhirnya dimasukkan ke ICU. Nah, proses cuci darah dilakukan di ICU. Sayangnya, Tuan S ini tidak dapat tertolong lagi. Dan akhirnya dinyatakan meninggal. Bapak Ibu, ini adalah satu peristiwa kisah tragis. Kalau kita lihat, menganalisa kasus ini, setiap pasien cuci darah, dia memang sudah dibatasi jumlah air minum. Biasanya diukur, diatur dengan menggunakan rumus jumlah urin atau kencing selama 24 jam, ditambah dengan air yang bisa keluar melalui keringat, melalui saluran pencernaan pada waktu BAB, dan melalui saluran nafas. Rata-rata 400 atau 500 cc. Nah, kalau kita lihat analisa kasus Tuan S ini, ternyata urinnya itu kurang lebih 200 cc dalam satu hari. Itu berarti total yang bisa diminum
oleh Tuan S ini adalah 400 tambah 200, kurang lebih 600 cc, atau kurang lebih 2 gelas. Tetapi Tuan S ini minum lebih dari 600 cc. Sehingga akhirnya, air yang harusnya bisa keluar, tidak bisa keluar lagi, masuk ke paru-paru, menimbulkan sesak berat, dan akhirnya meninggal. Peristiwa ini kisah tragis, kisah yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena meninggal penyebabnya adalah kelebihan air putih. Sangat ironis meninggal karena air putih, kelebihan air minum. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6, firman Tuhan katakan, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat ini memberikan sebuah informasi yang sangat penting, bahwa air adalah lambang kehidupan. Air membawa kehidupan. Setiap kita minum air putih, itu menyegarkan tubuh kita, memberikan kehidupan. Tetapi ironisnya kasus yang terjadi, yang saya baru sampaikan, meninggal dengan air putih. Apa problemnya? Kasus tersebut menunjukkan bahwa air putih telah menjadi malapetaka dalam hidup Tuan S. Kenapa? Karena Tuan S ini telah didiagnosa mengalami gagal ginjal kronik yang harus dilakukan cuci darah. Bapak Ibu, ya pendengar yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Gagal ginjal kronik, ginjal tidak bisa lagi membuang air, sisa-sisa metabolisme tubuh, sehingga air minum itu harus dibatasi. Ya. Maka statement judul pelajaran pada saat ini yang sudah saya sampaikan, minumlah air sebelum Anda dilarang minum. Ini pelajaran yang sangat-sangat sederhana tapi sangat penting. Minumlah air putih yang banyak sebelum Anda dilarang minum karena mengalami gagal ginjal kronik. Sebenarnya pertanyaannya adalah, seberapa pentingkah air terhadap kesehatan ginjal kita? Sekali lagi pertanyaannya adalah, seberapa pentingkah air terhadap kesehatan ginjal kita? Saya mau sampaikan dua alasan yang sangat penting. Yang pertama adalah, secara anatomi, ketika ginjal ini dibelah, ya, dibagi dua, maka kita akan melihat gambar ginjal ini persis seperti saringan. Karena memang fungsi utama, salah satu fungsi utama daripada ginjal adalah menyaring darah dan membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Dibuang melalui ginjal dalam bentuk air kencing atau air seni. Jadi persis seperti saringan kalau kita lihat ginjal ini. Ya. Nah, kalau itu seperti saringan, kita ambil contoh saringan biasanya ibu-ibu, maka pasti seorang ibu, dia akan mencuci di air yang mengalir. Jadi untuk membersihkan saringan ini, harus menggunakan air yang mengalir, sehingga saringan ini menjadi bersih. Kalau ginjal ini seperti saringan, sama seperti contoh yang saya ambil tadi, maka untuk membersihkan ginjal ini dari zat-zat, dari endapan-endapan zat yang tidak digunakan tubuh untuk dibuang keluar, maka ginjal ini, saringan ini, harus dicuci dengan air putih. Itulah betapa penting air yang kita minum itu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati, hidup
sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan.